Kenapa, Cak? Kok mukanya bete gitu? Iya nih, aku mau beli kue buat buka puasa, tapi kuenya mengandung alkohol, Kak. Oh gitu, ya udah beli yang halal-halal aja, kan masih banyak yang halal juga tapi enak. Tapi kue itu enak banget, Kak. Kenapa sih kita nggak boleh makan yang mengandung alkohol gitu? Itu kan udah aturan dan hukumnya Allah. Semua hukum yang ditetapkan sama Allah itu punya maksud dan tujuan. Nah, tujuannya itu untuk kemaslahatan umatnya. Itu yang namanya makosid syariah. Kalian tahu nggak sih makosid syariah apaan? Enggak. Ini aku kasih tahu ya sedikit. Jadi aku juga lagi belajar tentang makosid juga nih, jadi kita sharing. Nah, yang aku tahu makosid syariah itu, makosid itu berasal dari kata kosoda, yaksidu, kos dan kosidun, yang artinya itu keinginan yang kuat, berpegang teguh dan sengaja. Nah, sedangkan syariah itu memiliki 3 pengertian, yaitu sumber tempat air minum, jalan yang lurus, dan tempat atau awal dari pada pelaksanaan suatu pekerjaan. Nah, beberapa ulama juga mengatakan makosid syariah itu makna dan tujuan yang dikehendaki syara dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umatnya. Jadi makosid syariah itu seperti kayak maksud atau tujuan, ketetapan atau hukum yang diberikan sama Allah. Nah, itu untuk maslahatan umatnya gitu. Oh gitu ya, Kak. Iya, nah dalam hukum Islam pembahasan makosid juga merupakan hal yang penting. Nah, baik yang berkaitan dengan dasar hukum, penerapan maupun dalam tujuan hukum Islam itu sendiri. Nah, itu disebabkan untuk memberikan informasi kepada manusia atau umat-umat manusia bahwa hukum yang disyariatkan dalam Al-Quran dan hadis itu tidak diciptakan untuk membebankan manusia, tetapi untuk kemaslahatan umatnya. Nah, menurut Syatibi, dalam rumusannya makosid syariah terbagi menjadi 4 unsur. Yang pertama itu ada maksud syar'i dalam menetapkan syariat. Yang kedua, maksud syar'i menetapkan syariat yang dapat dipahami. Yang ketiga itu ada maksud syar'i membebankan pada mukallaf sesuai tuntutan dan kehendak syariat itu sendiri. Dan yang keempat itu ada maksud syar'i ketika mewajibkan para mukallaf tunduk kepada hukum syariat. Nah, mukallaf itu sendiri yaitu orang yang dikenai kewajiban atau perintah untuk menjauhi larangan agama. Itu nah syaratnya itu balik dan berakal sehat kayak kita gini. Nah, makosid itu juga punya 2 dimensi. Yang pertama itu dimensi ilahi. Dimensi ilahi itu seperti kayak hak prerogatifnya Allah. Nah, itu bersifatnya mutlak gitu. Sedangkan dimensi insani itu lebih kayak manusia berperan aktif dalam hukum yang ditetapkan sama Allah. Jadi kayak misalkan Allah punya ketetapan ini, tapi para ulama atau itu ada ijma atau ijtihad. Jadi untuk kita tetap berpikir, untuk terus berpikir gitu. Jadi gitu. Nah, di dimensi insani itu ada 3 yang terdapat dalam makosid, yaitu manusia sebagai pengembang atau eksekutor, manusia dengan akalnya menilai untuk mengevaluasi syariat, dan manusia sebagai penerima manfaat dari syariat itu sendiri. Jadi dimensi ilahi itu bersifat mutlak, artinya apa yang disyaratkan sama Allah selain diyakini keberadaannya sebagai hal yang mutlak dan wajib dilaksanakan, seperti sholat, zakat, puasa itu, karena itu pendekatannya iman atau ta'abudi. Sedangkan kalau dimensi insani itu menekankan pada tingkah laku manusia itu sendiri. Jadi manusia memiliki keterlibatan yang sangat besar di dalamnya karena pendekatannya itu ta'akuli, menggunakan akal gitu. Nah, selain dimensi juga ada ijtihad para sahabat Nabi juga nih. Setelah masa sahabat Nabi, makosid juga berkembang di tangan para usuliyun pada abad ke-5 sampai ke-8 Hijriah. Nah, itu ditandai dengan adanya metode fikih seperti qiyas, istihsan, dan maslahat, walaupun belum tampak sebagai ilmu yang berdiri sendiri gitu pada abad ke-3 Hijriah. Nah, sebelum abad ke-3 juga sudah ada sebenarnya penggagas makosid syariah itu. Salah satunya itu ada Al-Tirmizi Al-Hakim melalui karyanya yaitu Al-Salah wa Maqasiduha dan Al-Hajj wa Asroru. Dan ada juga Abdullah Ibnu Baya menyatakan bahwa abad ke-5 itu merupakan mulai terbentuknya hukum Islam atau disebut filsafat hukum Islam gitu. Selanjutnya juga ada nih teori-teori tentang makosid syariah. Yang pertama itu dari Imam Al-Haramain Al-Juwaini, itu berkembang pada akhir abad ke-5 sebagai pencetus teori Al-Hajjah Al-Ammah atau kebutuhan publik. Nah, melalui 2 karyanya yaitu Al-Burhan fi Usul Al-Fiqih dan Qiyas Al-Umam yang menggagaskan al-makosid syariah sebagai kebutuhan publik. Nah, dalam Al-Burhan fi Usul Al-Fiqih ia menyatakan bahwa
seseorang yang belum memenuhi ulang. Nah, dalam Al-Quran fi Usul Al-Fiqih menyatakan bahwa orang yang belum memahami atau peka dengan benar tentang tujuan yang berlakukannya syariat, maka ia belum punya kewenangan untuk menetapkan hukum. Ia juga menegaskan betapa pentingnya pengetahuan tentang maqasid syariah. Nah, beliau juga mengklasifikasikan maqasid dalam 3 kategori, yaitu ada daruriyat, yaitu kebutuhan primer atau pokok. Yang kedua itu ada hajiyah, yaitu kebutuhan sekunder, dan yang ketiga itu tasimiyat, yaitu tersier. Nah, selanjutnya juga ada teori dari Imam Al-Ghazali. Nah, ini diawali pada abad ke-6. Ia sebagai pencetus teori tartib al-daruriyah atau hierarki kebutuhan. Nah, karyanya dalam bidang maqasid syariah itu judulnya Al-Mustasfa. Ia mengemukakan bahwa al-maqasid sebagai keniscayaan yang berjenjang. Dan dia juga menegaskan bahwa dalam menetapkan hukum, terlebih yang berkaitan dengan muamalah, harusnya memperhatikan nilai-nilai di mana ia dijadikan sebagai ilat penetapan hukum. Nah, ilat tersebut harus sesuai dengan maqasid syariah gitu. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga ada teori dari Al-Iz Ibnu Abdul As-Salam. Nah, itu dimulai pada abad ke-7. Ya, sebagai pencetus teori Al-Hikmah min warai al-ahkam atau hikmah dibalik hukum syariat. Nah, dedikasinya dalam bidang maqasid yaitu ide bahwa legalitas suatu aturan atau hukum bergantung pada tujuan dan hikmah yang ada di baliknya. Mulai 3 karyanya yaitu Maqasid Al-Salah, Maqasid Al-Saum, dan Qawaid Al-Ahkam fi Maslahi Al-An'am. Gitu. Gitu ya, Kak. Ya, nah terus ada juga nih teori dari Syihab Al-Din Al-Kharafi. Nah, itu dimulai pada akhir abad ke-7. Ia sebagai pencetus teori klasifikasi perbuatan Nabi SAW. Ia menuliskan kitab Al-Furuq dan mempelopori kajian klasifikasi perbuatan Nabi SAW berdasarkan posisi Nabi. Dan yang terakhir itu ada teori dari Abu Ishaq Asy-Syataib pada akhir abad ke-8. Ia sebagai pencetus teori al-maqasid sebagai asas-asas hukum Islam. Ia menulis dalam teorinya yaitu Al-Muwaffat fi Usul Al-Syariah, yaitu dia dalam maqasid syariah itu memiliki 3 transformasi penting terhadap konsep al-maqasid, yaitu sekadar al-maslahat, al-mursalah yaitu maslahat lepas menuju asas-asas hukum, dari hikmah di balik aturan menuju dasar-dasar aturan, dan dari hal-hal yang bersifat zoni yaitu menuju qoti gitu. Nah, itu semua teori-teori tentang maqasid syariah. Jadi kalian udah pada paham belum tentang maqasid? Paham dikit sih, Kak. Iya, jadi maqasid itu jadi seperti tujuan dari hukum-hukum yang Allah tetapkan untuk kita. Nah, itu untuk kemaslahatan kita sendiri. Kayak tadi nih, Ica kan mau beli kue yang ada alkoholnya. Kenapa sih Allah nggak boleh ngasih kita memperbolehkan kita untuk minum atau mengkonsumsi alkohol? Karena itu juga nggak bagus tuh kesehatan. Kan juga pernah tuh kisah pada zaman Rasulullah yang ada pemuda diberi tiga pilihan untuk pilih, yaitu yang pertama ada minum khamar, yang kedua untuk membunuh anak kecil, dan yang ketiga itu untuk berzina. Tetapi pemuda tersebut juga malah memilih untuk minum khamar karena dia berpikir minum khamar itu dosanya itu lebih kecil gitu kan. Padahal setelah dia minum khamar dia malah membunuh anak kecil dan berzina dengan si perempuan itu. Nah, malah dengan dia mengkonsumsi khamar malah dia melakukan semua dosa-dosanya itu, dan malah dosanya lebih berat gitu. Jadi kenapa kita nggak boleh konsumsi alkohol? Ya karena itu juga bisa merusak kesehatan dan merusak mata kita gitu. Ya, Kak, aku ngerti sekarang. Oke, besok-besok jangan beli lagi ya. Iya, Kak. Oke.